Pak Alfi mungkin sekedar berbagi. Jadi Bagaimana cara membentuk komunitas dulu, Pak? oh gitu. Ya. Silakan Pak Alfi. Ya, terima kasih Kepala, Bapak Ibu sekalian. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Salam dan bahagia. Ulang. Salam Merdeka Belajar. Salam dan bahagia. Sekali lagi. Salam Merdeka Belajar. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Alfi Hasan, lulusan Guru Penggerakan Angkatan 1 Kota Ambon. Saat ini diberi tugas tambahan sebagai Kepala SD Muhammadiyah 2 Ambon. Ya, saya semacam bincang-bincang sedikit aja ya buat Bapak Ibu tentang komunitas belajar ya. Ya, Bapak Ibu, komunitas belajar ini adalah sekelompok guru ya, sekelompok guru yang terpanggil hatinya ya untuk murid berkumpul, tak lain dan tak bukan adalah membahas tentang pembelajaran dan juga kebutuhan murid dalam rangka untuk menciptakan anak-anak bangsa yang mandiri, yang produktif ya, sebagaimana yang diharapkan pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, sedikit saya ceritakan tentang bagaimana merintis, membangun, menjaga keberlanjutan komunitas belajar. Dan hingga saat ini beberapa komunitas belajar yang kami kelola baik dalam sekolah, intrasekolah maupun antar sekolah maupun komunitas belajar daring itu masih terawat dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kelompok kerja guru dan kelompok kerja kepala sekolah ya, 3S ya, dan KKG. Ya, hampir semua kecamatan, semua kabupaten, semua provinsi juga ada yang seperti ini. Nah, komunitas belajar ini disebut dengan komunitas antar sekolah. Jadi ada 3 jenis komunitas belajar, Bapak Ibu ya, dalam Merdeka Belajar ini. Yang pertama komunitas dalam sekolah, yang kedua komunitas antar sekolah, dan yang ketiga komunitas daring. Komunitas sekolah itu adalah komunitas yang berpangkalan pada setiap satuan pendidikan, baik TK PAUD sampai SMA SMK. Nah, kemudian komunitas belajar antar sekolah seperti yang Bapak Ibu berkumpul hari ini. Ya, berkumpulnya beberapa pendidik lintas sekolah, kemudian komunitas belajar daring, komunitas belajar yang sulit bertemu tatap muka seperti ini. Ya, mereka biasanya terlintas beberapa kabupaten kota, provinsi, sehingga segala aktivitas mereka itu dilakukan secara online atau daring. Nah, seperti itu ya, ada 3 jenis komunitas. Ya, Bapak Ibu, yang pertama adalah merintis ya, dan membentuk komunitas belajar. Setiap sekolah itu sudah ada komunitas belajarnya. Bapak Ibu keseharian ke sekolah, bertemu, kemudian berdiskusi, melaksanakan tugas ya, secara kolaboratif, itulah komunitas. Ya, jadi bukan berarti yuk kita bentuk komunitas belajar, terus kita buatkan SK-nya, kita buat pelantikannya, ya, kita buat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, boleh seperti itu Bapak Ibu, tapi tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan. Yang diharapkan di sini adalah semangat kita untuk berkolaborasi, saling mengisi, saling memanfaatkan jika ada yang lebih, saling menutupi jika ada yang belum lebih, gitu. Ini bukan persoalan siapa pintar dan siapa tidak pintar, Ibu Bapak ya. Tapi ini persoalannya adalah siapa yang duluan belajar, wajib hukumnya mengajak teman-temannya yang lain untuk sama-sama tahu. Istilahnya begini Bapak Ibu, kalau kita naik tangga, jangan ulurkan kaki ke bawah, tapi ulurkan tangan, tarik yang lain, yuk kita sama-sama ke puncak cita ya. Karena harapannya ya, 5-10 tahun ke depan, generasi ini ada di tangan Bapak Ibu, bagaimana cara Bapak Ibu memberlakukan mereka. Ya. Nah, yang berikut setelah merintis, ya Bapak Ibu membuat program. Kita ketahui sendiri ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh lihat di Arkas ya, di Arkas terbaru 2023 kemarin, itu sudah ada beberapa item secara otomatis
IKM melalui komunitas belajar di dalam. Nah, ini dimanfaatkan Bapak Ibu supaya kegiatan-kegiatan seperti ini membutuhkan anggaran dan biaya dari sekolah, itu teranggarkan juga lewat Arkas. Ya, tapi anggaran atau dana itu bukan satu-satunya sesuatu yang menjadi modal untuk kita berkumpul seperti ini Bapak Ibu. Ya, dana itu bisa didapat, tapi semangat itu tidak bisa dibeli. Semangat itu tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu menyusun beberapa program-program prioritas. Namun, sebelum Bapak Ibu menyusun, ya, tetapkan dulu penggerak komunitasnya. Ya, penggerak komunitas di sekolah Ibu Bapak itu diangkat 3 orang, 1 ketua, ya, 1 sekretaris, ya, atau 1 koordinator, 1 ketua dan 1 sekretaris. Ya, kalau perlu bendahara boleh, kalau tidak ada juga tidak mengapa. Karena ada bendahara sekolah. Ini saya bahas tentang komunitas dalam sekolah Bapak Ibu ya. Ya, nah setelah itu 3 penggerak ini ditugaskan untuk mendaftar komunitasnya di platform Merdeka Mengajar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai penggerak komunitas. Ya, jadi untuk mendapat gelar penggerak itu tidak harus guru penggerak saja ya. Nah, Bapak Ibu bergerak di komunitas, Bapak Ibu juga mendapat gelar penggerak komunitas. Siapakah penggerak komunitas? Penggerak komunitas adalah beberapa pendidik yang dipercayakan untuk mengatur, mengelola, menjadwalkan beberapa kegiatan-kegiatan kebutuhan komunitas belajar. Ya, apa syarat untuk mendaftar komunitas belajar di PMM? Syaratnya adalah penggerak komunitas yang mendaftar harus menyelesaikan beberapa topik pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Ya, topik apa tuh Bapak Ibu? Ada yang komunitas sekolahnya sudah terdaftar di PMM? Kalau di saya sudah Pak untuk KKG Kecamatan Waplau yang 22 sudah terdaftar di. Oh ya, KKG sudah ya, Pak Alim ya. Ya, tidak kaget lagi kalau Pak Alim ya. Nah, ini Pak Alim harus tularkan nih semangat Pak Alim ke teman-teman ya. Saya kenal sekali dengan Pak Alim. Kita tidak hanya di guru penggerak, ada di organisasi profesi juga bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, penggerak komunitas itu harus menyelesaikan minimal 2 topik pada pelatihan mandiri di PMM. Topik pertama adalah topik kurikulum merdeka. Ya, jadi penggeraknya tahu dulu apa dasar-dasar hukum kurikulum merdeka, apa prinsip pengembangan kurikulum merdeka, ya, filosofinya apa, terus seperti apa komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum merdeka. Ya, setelah itu, setelah menyelesaikan sampai membuat aksi nyata, maka dia sudah bisa mendaftar komunitas belajar tanpa menunggu sertifikat dari topik tersebut. Ya, jadi pada saat membuat aksi nyata, langsung mengunggah aksi nyata, sudah langsung bisa mendaftar komunitas belajarnya. Komunitas Bapak Ibu sudah bisa dikunjungi oleh seluruh guru di Indonesia di PMM. Ya, yang kedua, ketika Bapak Ibu ingin berbagi praktik baik seperti ini, ya. Nah, kalau luring seperti ini didokumentasikan, penggerak komunitasnya harus dokumentasikan. Dokumentasi itu tidak harus divideokan seperti yang divideokan Pak Kahar ini, tapi bisa juga dalam bentuk tulisan, menulis praktik baik. Ya, misalnya Pak Alim membuat tulisan praktik baik implementasi kurikulum merdeka di KKG Gugus 1 Kecamatan Waplau. Nah, latar belakangnya pakai yang mudah-mudah saja ya, pakai metode STAR itu paling mudah ya. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi ya 2-3 paragraf silakan dibuat, lalu diunggah di bukti karya penggerak komunitas. Itu bagi komunitas belajar yang melakukan berbagi praktik baik secara luring. Nah, kalau daring seperti apa? Daring Bapak Ibu buat webinar di PMM. Ya, jadi tidak hanya praktik baik itu dibagikan kepada komunitas yang ada di sini, tapi guru-guru di Indonesia juga bisa masuk untuk ikut praktik baik Bapak Ibu. Nah, untuk membuat webinar Ibu Bapak ada syarat juga. Jadi tombol webinar di PMM itu belum aktif. Kecuali adalah penggerak komunitas yang ada di PMM itu menyelesaikan lagi 1 topik pelatihan tentang perencanaan
pembelajaran, baru bisa buat webinar. Nah, ini asumsi yang sering beredar bahwa mendaftar komunitas itu tinggal daftar aja, habis itu biarkan aja. Tidak Bapak Ibu. Mendaftar komunitas di PMM itu ada tantangan yang harus kita selesaikan. Menyelesaikan modul-modul pada beberapa topik yang ada di PMM. Nah, satu komunitas belajar di PMM dikelola maksimal 3 penggerak. Ya, 3 penggerak komunitas yang namanya nanti akan masuk di PMM. Tapi syaratnya untuk masuk ke situ, siapa yang namanya mau masuk di PMM juga harus menyelesaikan topik pelatihan kurikulum Merdeka sampai mengunggah aksi nyata. Nah, tidak mudah ya. Misalnya Pak Alim sudah daftar KKG-nya, berarti Pak Alim secara otomatis sudah tuntas, sudah lulus atau sudah menyelesaikan topik pelatihan di platform Merdeka Mengajar pada topik kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, di platform Merdeka Mengajar sendiri bisa mengikuti 20 komunitas belajar. Jadi kita semacam follower, semacam subscriber gitu. Jadi saya misalnya, saya punya akun, saya ikut komunitasnya Pak Alim, terus ada lagi beberapa komunitas, batasnya hanya sampai 20 mengikuti. Jadi kita bisa filter mana nih komunitas yang berdampak bagi kita. Komunitas luar sekolah yang berdampak bagi kita, sering berbagi praktik baik. Nah, oleh sebabnya dengan cara-cara semakin banyak berbagi praktik baik, semakin banyak pengikut Bapak Ibu ada di PMM. Karena pengikut itu berdasarkan satu akun, satu pengikut, gitu. Jadi sama dengan di YouTube ya, satu akun Gimbel sekali saja dia subscribe. Nah, tapi tidak mudah Bapak Ibu ya untuk mengikut, karena akun belajar hanya satu orang satu akun gitu. Nah, seperti itu. Yang berikut adalah menjaga keberlanjutan komunitas. Ini yang sulit Bapak Ibu. Ini tantangan yang sangat berat. Ya, kebanyakan kita membentuk itu mudah. Setelah dibentuk, orang kampung bilang setelah buka kebun, habis itu kas tinggal. Ya, nanti 1 tahun lagi baru datang lihat kebun, rumpus tumbuh Bapak Ibu. Ya, jadi yang agak menantang kita itu adalah merawat keberlanjutan komunitas. Supaya komunitas belajar ini tetap terawat Bapak Ibu, maka harus ada program-program prioritas berdasarkan kebutuhan belajar anggota komunitas. Nah, Bapak Ibu yang terlibat sebagai penggerak komunitas juga harus mampu menerapkan pembelajaran atau pelatihan terdiferensiasi buat orang dewasa. Saya kasih contoh, misalnya hari ini kita buat pelatihan tentang membuat video pembelajaran dengan Canva pendidikan. Nah, kemudian yang hadir ini ternyata dipaksakan semua untuk belajar Canva. Ya, tujuan hari ini, tujuan kegiatannya adalah peserta dapat membuat 1 sampel video pembelajaran dari hasil pelatihan ini. Ini tujuan. Jadi kita kan di Merdeka Belajar fokus ke tujuan ya. Ya, jadi seperti Pak Alim sampaikan tadi, tujuannya adalah Tugu Tani, itu tujuan. Nah, tapi yang hadir ini Bapak Ibu, teman-teman, ada yang akun saja sudah lupa password, ya. Jaringan juga jaringan sakit-sakit. Terus laptop juga dengan kecepatan laptop yang berbeda-beda, apalagi mau edit video. Yang namanya editing video itu butuh grafis yang lumayan ya. Jadi ini banyak kegagalan kita yang membuang-buang biaya tapi tidak pernah sampai tujuan. Nanti yang berhasil hanya itu saja, yang mampu buat video, yang lain tidak bakalan berhasil. Karena fasilitatornya pusing Bapak Ibu. Kenapa pusing? Semua orang dengan gaya belajar dan gaya cepat, daya serapnya yang berbeda dikumpul dalam satu ruangan, dipaksakan untuk mencapai tujuan membuat video dengan Canva. Nah, kira-kira supaya semua bisa buat video, apakah yang itu saja yang harus membuat video, yang lain tidak? Nah, judul kegiatannya yang salah. Kenapa? Karena penggerak komunitas belum memetakan kebutuhan belajar anggota komunitas. Jangan bicara diferensiasi jauh-jauh ke siswa. Terapkan dulu di pelatihan seperti ini. Misalnya kelompok ini kelompok apa nih? Gaya belajarnya gimana? Jangan sampai Pak Alim ceramah, tidak ada yang paham gitu. Karena saya tidak bisa kalau dengar-dengar saja. Saya harus duduk mana kertas gitu. Jadi kita belajar dulu menerapkan pelatihan terdiferensiasi dari orang dewasa. Di situ Bapak Ibu akan paham. Ini kalau kita terapkan ke siswa akan lebih menarik lagi.
Ya. Nah, judul kegiatan yang tepat misalnya dapat video pembelajaran yang menarik. Jangan dilabel Canva-nya. Kalau label Canva berarti menyangkut kompetensi Bapak Ibu terhadap kemampuan mengoperasionalkan komputer, termasuk Canva di dalam. Nah, nanti datang Pak Ali mulai mendata. Bapak Ibu yang pernah main Canva, membuat desain di Canva mana? Coba angkat tangan. Nah, ini namanya memetakan kebutuhan belajar. Jujur ya, ayo. Nah, Bu, Bapak Ibu kelompok sini. Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali membuat video atau bahan atau konten atau bahan bacaan di Canva, semua angkat tangan. Yuk kita kelompokkan sendiri. Bapak Ibu yang bisa PowerPoint, mana? Yuk kita kelompokkan sendiri. Bapak Ibu yang tidak bisa PowerPoint sama sekali, nah kelompokkan sendiri. Kita perlakukan berbeda supaya hari itu semua bisa membuat video, mau dibuat dengan Canva, dengan PowerPoint, atau yang tidak bawa laptop mana? Kan bawa HP semuanya. Yuk taruh HP di muka kelas lalu buat presentasi. Anak-anak perkenalkan, saya adalah Laalim Buton ya. Jadi video yang langsung diedit, atau bila perlu jangan salah supaya langsung diedit. Itu kita akan sampai tujuan banyak orang. Ya kan? Nah, ini hal penting yang perlu kita bicarakan di komunitas belajar Bapak Ibu. Yang pertama, petakan dulu kesiapan belajar anggota komunitas. Ini IT-nya sudah sampai di mana nih? Ya, ini pemahaman kurikulum merdeka sampai di mana? Ini kalau saya ceramah susah paham si A, si B, si C. Supaya ketika Bapak Ibu buat kegiatan seperti ini, pulang tidak sia-sia, semuanya sampai ke tujuan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu setelah merintis, kemudian menjaga keberlanjutan, merawat dan menjaga keberlanjutan. Yang ketiga adalah berkarya. Apa yang sudah Bapak Ibu dapat di komunitas belajar, silahkan praktikan di kelas masing-masing. Ya, dipraktikan di kelas masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu berkolaborasi membuat refleksi. Refleksi itu penting dalam komunitas belajar. Di sekolah saya Bapak Ibu, yang saya cerita sedikit, setiap hari Sabtu seperti ini Bapak Ibu. Nah, setiap hari Sabtu seperti ini itu guru-guru berkumpul di sekolah. Ya, jadi jam 11 itu sudah tidak ada pembelajaran. Kebetulan sekolah saya baru sampai 3 kelas Bapak Ibu, kelas 1, 2, 3. Karena baru didirikan 2 tahun 9 bulan yang lalu. Jadi sekarang sudah sampai kelas 3. Jadi jam 11 itu anak sudah pulang ya, kelas 3 ya. Nah, kita kumpul, kita refleksi. Penggerak komunitas, kalau itu kepala sekolah, dia tanya satu-satu. Mulai dari kelas guru kelas 1. Bu, gimana pengalaman belajar selama 1 pekan ini? Adakah tantangan? Jangan dibilang masalah ya. Tantangan, saya terobsesi dengan pakai kepala sering bilang tantangan. Jadi kalau kita jadikan sesuatu itu masalah, maka akan menyuruti semangat kita. Tapi gimana Bu, ada tantangan-tantangan apa yang Ibu dapatkan dalam 1 pekan? Oh begini Pak, begini, catat. Kita cek lagi di kelas 1. Gimana Bu, di guru mapel semua kita cek. Setelah dicek, siapa bisa kasih solusi Ibu kelas 1? Tadi masalahnya ada 2 anak ya. Sampai saat ini perkembangan membacanya masih rendah. Siapa tahu ada praktik baik yang dilakukan di kelas lain dengan metode-metode khusus. Nah, kita kolaborasi, itu namanya refleksi. Belajar tanpa refleksi sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, mendokumentasikan segala aktivitas komunitas belajar. Nah, semua aktivitas komunitas belajar jangan lupa didokumentasikan. Dokumentasi tidak harus video, yang tadi saya sampaikan. Bisa dengan menulis, karena di bukti karya PMM itu tempat kita mengunggah praktik baik kita di komunitas belajar. Nah, contoh seperti ini, kalau saya saran Pak Alim ya, KKG-nya diberi nama. Ya, kalau gugus ini kan sektor, ya kan? Kalau kita di Ambon ada KKG Galuba, baru gugus 7 Sirimau. KKG Gaba-Gaba, ya, KKG Sirimau. Nah, supaya ini didaftarkan di komunitas belajarnya, di PMM. Jadi komunitas belajar apa gitu. Nah, gugus 1 Kecamatan Waplau. Ya, kemudian didokumentasikan, lalu berbagi praktik baik. Kalau sudah berbagi praktik baik di dalam komunitas, sudah dianggap semua sudah tahu, saatnya kita berbagi praktik baik lintas komunitas. Buat webinar di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, webinar itu kalau sekilas Bapak Ibu hanya sebagai follower memang bosan. Bosan, karena kita dengar, kita diatur oleh orang. Kita menghadiri undangan. Sesekali kita mengundang
orang. Nah, webinar itu Bapak Ibu sangat membantu Bapak Ibu karena di dalamnya bukan Bapak Ibu mengajari orang-orang yang hadir di situ, tapi Ibu Bapak juga belajar dari pengalaman-pengalaman orang nanti pada saat diskusi. Misalnya begini, setelah pemaparan materi, tanya jawab, ada yang menanggapi, Pak, kalau pengalaman saya, ini saya berbagi aja ya. Nah, kita ada pengalaman baru nih. Ternyata kita bukan pemateri, kita adalah pembelajar di dalam itu, yang belajar sepanjang hayat. Nah, itu saja untuk siklus komunitas belajar. Intinya, komunitas belajar ini tidak terhenti pada saat ada kurikulum baru, ada hal-hal baru yang harus disosialisasi, tapi apapun kurikulumnya, apapun kebutuhannya, tetap komunitas belajar ini terawat karena tujuan kita hanya murid, dan murid. Itu saja Pak Alim, Pak Kepala. Mohon maaf ya atas jika ada yang kurang. Silakan nanti kalau Bapak Ibu merasa kesulitan, karena saya juga dipercayakan sebagai koordinator guru penggerak Provinsi Maluku, kita punya akun Zoom 500 partisipan difasilitasi oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Jika Bapak Ibu membutuhkan untuk berbagi praktik baik, tidak ada akun Zoom, hubungi saya atau hubungi Pak Nurdin karena kita berdua yang pegang akunnya. Kita bantu Bapak Ibu untuk fasilitasi kegiatan Zoom-nya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.